Di video kali ini akan membahas tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Jaya Katwang terhadap Singosari. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk memperkokoh channel ini. Jaya Katwang adalah Bupati Gelang-Gelang yang kini menjadi Madiun. Jaya Katwang juga sering kali disebut dengan nama Sanjaya Aji Katong. Negara Kertagama dan Kidung Harsawijaya menyebutkan Jaya Katwang adalah keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri. Dikisahkan pada tahun 1222 Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak itu Kediri menjadi bawahan Singosari, di mana sebagai bupatinya adalah Jaya Sabah, putra Kertajaya. Tahun 1258 Jaya Sabah digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271 Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jaya Katwang. Mungkin Sastrajaya menikah dengan saudara perempuan Wisnuwardana, karena dalam prasasti Mula Maluru Jaya Katwang disebut sebagai keponakan Seminingrat atau nama lain Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan nama istri Jaya Katwang adalah Turugbali, putri Seminingrat. Dari prasasti Kudadu diketahui Jaya Katwang memiliki putra bernama Ardaraja yang menjadi menantu Kertanegara. Jadi hubungan antara Jaya Katwang dengan Kertanegara adalah sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan. Negara Kertagama, Pararaton, Kidung Harsawijaya dan Kidung Panjiwijayakrama menyebut Jaya Katwang adalah raja bawahan di Kediri yang memberontak terhadap Kertanegara di Singosari. Naskah Prasasti Kudadu dan Prasasti Penanggungan menyebut Jaya Katwang pada saat memberontak masih menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang. Setelah Singosari runtuh, baru kemudian ia menjadi raja di Kediri. Sempat muncul pendapat bahwa Gelang-Gelang merupakan nama lain dari Kediri. Namun, gagasan tersebut digugurkan oleh naskah Prasasti Mula Maluru. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan tegas kalau Gelang-Gelang dan Kediri adalah dua wilayah yang berbeda. Prasasti itu menyebutkan kalau saat itu Kediri diperintah Kertanegara sebagai Yuwa Raja, sedangkan Gelang-Gelang diperintah oleh Turugbali dan Jaya Katwang. Lagi pula, lokasi Kediri berada di daerah Kediri, sedangkan Gelang-Gelang ada di daerah Madiun. Kedua kota tersebut terpaut jarak puluhan kilometer. Kertanegara bimbang, di hadapannya ada mantan patih Ragananta dan patih penggantinya Mahesa Anengah. Ragananta berusaha mengingatkan sang raja tentang pengkhianatan yang mungkin terjadi dari dalam negeri, sementara ia sibuk memikirkan politik luar negerinya. Sang patih tua berpikir adanya kemungkinan balas dendam dari salah satu raja bawahan Jaya Katwang terhadap Singosari. Sudah agak lama Jaya Katwang tak bersebar di Singosari, ucap sang bekas patih dalam Kidung Harsawijaya. Namun, Patih Mahesa Anengah punya pendapat berbeda. Semestinya, kata dia, Jaya Katwang berutang budi pada Kertanegara. Tadinya dia cuma juru pengalasan di Pura Singosari, tapi Kertanegara mengangkatnya menjadi Raja Kediri di bawah kuasa Singosari. Atas semua itu, beliau tak akan memberontak pemerintahan yang mulia, kata Patih Mahesa Anengah. Apalagi mengingat hubungan mereka, Prasasti Mula Maluru mencatat Turugbali Jaya Katwang adalah saudara Kertanegara. Saudara ipar Kertanegara ini juga rupanya masih sepupunya. Ditambah lagi menurut Prasasti Kudadu, Jaya Katwang kemudian berbesan dengan Kertanegara. Ardaraja diambil mantu oleh Kertanegara. Melihat itu rasanya tak mungkin Jaya Katwang memberontak. Kertanegara pun merasa kemungkinan itu tak masuk akal. Ia menjadi tenang kembali. Ia pun menolak pendapat bekas patih Ragananta. Ia segera melanjutkan rencananya mengirim utusan ke negeri Melayu untuk mengantar hadiah arca Amogapasa. Kerajaan pun kosong. Kekosongan itu dimanfaatkan oleh Arya Wiraraja, penguasa di Madura. Pada masa Kertanegara, Wiraraja menjabat sebagai Demung atau Demang. Tapi kemudian ia dilorot dari kedudukannya dan ditempatkan sebagai Bupati Sumenep. Karenanya Wiraraja tak senang kepada Kertanegara.
Ia merasa diserikan hatinya. Ia dilorot dari Demung dan dipindahkan ke Sumenep sebagai adipati. Ketika datang kesempatan membalas dendam, segera ia gunakan. Wiraraja lalu bermaksud menggunakan Jaya Katwang untuk melancarkan kesumatnya itu. Putranya ia utus untuk menyampaikan surat. Baik Kidung Harsawijaya maupun Kidung Panji Wijayakrama memaparkan isi surat Wiraraja kepada Jaya Katwang yang senada. Isinya adalah isyarat tentang kondisi Istana Kertanegara, bahwa Kertanegara telah memecat menteri-menterinya dan menggantinya dengan yang baru. Rakyat dianggap tak puas dengan sikap Kertanegara. Jika tuanku hendak berburu ke Tegal Lama, sekaranglah saatnya, tulis Wiraraja dalam suratnya. Jaya Katwang juga terpantik keadaan patinya kalau moyangnya Dandang Gendis atau Kertajaya binasa karena pemberontakan buyut Kertanegara, Ken Angrok. Kediri dan bala tentaranya pun musnah akibat dijajah Singosari. Padukalah yang mempunyai kewajiban membangun kerajaan Kediri dan membalas kekalahan Prabu Kertajaya, kata Patih. Setelah membaca surat Wiraraja dan pendapat Patihnya, Jaya Katwang segera memerintahkan Patih Kebo Munadra untuk membagi kedua tentara Kediri. Sebagian pasukan di bawah Sinapati Jaran Guyang ditugaskan menyerang Singosari dari utara. Sisa pasukannya di bawah Patih Munadra menyerang dari selatan. Segenap pulau tunduk kepada kuasa Raja Kertanegara. Tetapi Raja Kediri Jaya Katwang membuta dan mendurhaka, tulis Prapanca dalam Negara Kertagama. Raja bawahan bernama Jaya Katwang berwatak terlalu jahat, berkhianat karena ingin berkuasa di wilayah Kediri. Selama ini selalu dikatakan bahwa runtuhnya kerajaan Singosari akibat serangan Raja Jaya Katwang dari Kediri. Pemantiknya adalah dendam Jaya Katwang atas kematian buyutnya Kertajaya yang ditumpas oleh buyut Kertanegara, Ken Angrok. Menurut Negara Kertagama, sejak Kertajaya ditumbangkan sang Rajasa, sudah ada 3 raja yang menggantikannya. Atas perintah Rajasa, Raja Jayasabha naik menjadi raja di Kediri. Ia memerintah selama 36 tahun, lalu digantikan Raja Sestrajaya yang memerintah 13 tahun. Setelahnya Jaya Katwang memerintah di Kediri. Soal siapa sebenarnya Jaya Katwang dikisahkan berbeda-beda oleh banyak sumber. Negara Kertagama mengisahkan sebagai Raja Kediri. Para raton mencatatnya sebagai Raja di Daha. Begitu juga Kidung Panji Wijayakrama yang menceritakannya dengan nama Jaya Katong sebagai Raja di Daha. Sementara Kidung Harsawijaya menyebutnya dengan jelas sebagai Raja di Daha, keturunan Dandang Gendis. Ada juga dalam Prasasti Kudadu yang diterbitkan masa pemerintahan Wijaya sebagai peringatan penetapan Sima sekaligus bala jasanya kepada desa Kudadu. Prasasti ini mengisahkan Sri Jaya Katwang dari gelang-gelang yang menyerang Sri Kertanegara. Ia bertindak sebagai musuh, melakukan perbuatan hina, mengkhianati sahabat, mengingkari perjanjian, ingin membinasakan Kertanegara di negara Tumapen, catat prasasti itu. Mirip dengan pernyataan prasasti, berita catatan dinasti Wan menyebut Jaya Katwang sebagai raja dari Kalang. Namanya disebut dengan Haji Katang. Namun setelah ia berhasil membunuh Raja Jawa Haji Gedana Jiala atau Kertanegara, ia bertahta di Daha. Di Daha pula lah terjadi pertempuran akhir antara pasukan Mongol di bawah Sibi, Ike Misel, dan Gausing yang dibantu pasukan Wijaya melawan pasukan Jaya Katwang. Melihat itu, kata ahli epigrafi Tocari dalam melacak sejarah kuno lewat prasasti, wajar kalau beberapa sumber termasuk Kidung Harsawijaya mencatat alasan pemberontakan Jaya Katwang kepada besannya karena dendam. Namun, rupanya ada alasan lain yang membuat hubungan keluarga tak lagi berarti. Petunjuknya adalah dalam prasasti Mula Melurung. Prasasti itu antara lain mencatat anak-anak Raja Wisnuwardana, ayah Kertanegara, yang ditetapkan sebagai penguasa wilayah. Salah satunya disebut wilayah Gelang-Gelang yang dikuasai Turuk Bali.
Putri Wisnuwardana, istri Jaya Katwang yang juga kemenakan Wisnuwardana. Sementara Nararya Murdaja, putra Wisnuwardana yang bergelar Kertanegara, dinobatkan di Daha. Ia menguasai wilayah Kediri. Jadi, Jaya Katwang adalah pangeran dari Gelang-Gelang, menyerang dari Gelang-Gelang, dan setelah berhasil menggulingkan Kertanegara, ia menguasai Daha. Sekali lagi, Jaya Katwang adalah cucu buyut Kertajaya, Raja Kediri, yang dikalahkan Ken Angrok. Ia bisa saja merasa tak senang wilayah kekuasaan moyangnya, yaitu Kediri, justru diambil raja untuk diberikan kepada putra mahkota, sementara ia hanya diambil mantu dan mendampingi istrinya sebagai penguasa Gelang-Gelang. Mungkin ini adalah sebab yang lain mengapa ia memberontak terhadap Kertanegara. Artinya, kendati sudah diikat hubungan perkawinan sedemikian rupa, Jaya Katwang masih menyimpan sakit hati terhadap Kertanegara sejak lama. Namun sejak menerima surat Wiraraja hingga akhirnya menyerang, ia membutuhkan waktu 38 tahun. Menurut Boceri, mungkin Jaya Katwang tengah menanti saat yang tepat. Pun ia mungkin juga dilema karena terikat perjanjian damai dengan penguasa Singosari. Ia ipar sekaligus besan Kertanegara, kata Boceri. Karenanya tak berlebihan jika Prasasti Kudadu mengatakan kalau Jaya Katwang telah mengkhianati sahabat dan mengingkari janji waktu ia menyerang Kertanegara. Pada akhirnya menyatukan keluarga lewat perkawinan politik juga tak cukup memperoleh koalisi permanen.